salah satu hal yang paling utama pada pertemuan kali ini adalah mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga terhadap apa nikmat yang setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan kita diberikan kenikmatan yaitu di mana kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya di akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, komputer daring. Beberapa waktu yang lalu sudah dilaksanakan simulasi skala kecil, di mana cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Kota Bandung dan Kota Cimahi sudah mengirimkan perwakilan dari sekolah-sekolah yang ditunjuk, yaitu kalau tidak salah dihitung untuk Kota Bandung ada sekitar 60 sekolah yang dilibatkan dalam simulasi skala kecil beberapa waktu yang lalu. Sedangkan untuk Kota Cimahi, alhamdulillah semua sekolah dilibatkan dalam 3 kali simulasi tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, seyogianya kali ini akan dihadiri oleh Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, kan tetapi beliau ada acara masih di Kota Bandung bersama PGRI Kota Bandung. Untuk acara selanjutnya, sebelum acara ini dilaksanakan, kami juga ada perwakilan dari Kota Bandung dan Kota Cimahi mengikuti Vikon dengan Pusmenjar. Itu tadi dilakukan pukul 9 sampai dengan 12, yang dihadiri oleh Bu Dita dari SMK PU Negeri Kota Bandung. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dita. Forum ini hanya menyampaikan persiapan bagaimana sih yang harus Ibu Bapak Prokter lakukan di saat nanti pelaksanaan simulasi skala besar UBKD. Saya harap Bapak Ibu bisa respon terhadap apa yang diutarakan nanti, dan saya harap berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian bisa memperlancar kegiatan yang nanti akan dilaksanakan secara nasional ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Dita hasil dari Vikon tadi di tingkat nasional. Kita buka untuk kesempatan Bu Dita untuk menyampaikan paparannya. Demikian saya sampaikan ke Bu Dita. Baik, terima kasih Pak Eman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu dari Pak Hadi gabung ya, dan sama mungkin Pak Beni kalau misalnya gabung, saya hanya ingin menyampaikan apa yang tadi kita sudah dapatkan. Kebenaran tadi saya dan Pak Tresna yang ditugaskan untuk mengikuti koordinasi dengan Pusmenjar. Nah, terkait dengan pelaksanaan UBKD, simulasi UBKD yang akan kita laksanakan besok, di mana ini adalah kelanjutan dari simulasi-simulasi yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Nah, untuk simulasi besok ini merupakan pertama kali yang akan melibatkan siswa, di mana yang sebelumnya itu kita hanya melibatkan dari proktor sekolah, dan sekolah tidak secara keseluruhan mengikuti proses simulasi kemarin, jadi hanya perwakilan. Nah, mungkin yang teman-teman yang kemarin sudah mengikuti mungkin setidaknya punya gambaran, oh pelaksanaan UBKD itu seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut ke teknisnya seperti apa, saya sebenarnya ingin menjelaskan dulu sedikit, menyamakan persepsi tentang apa itu UBKD. Jadi UBKD itu merupakan ujian berbasis komputer daring, di mana di dalamnya itu ada 3 segmen yang akan dilalui, yang akan diikuti, di mana UBKD itu terdiri dari AKM, survei karakter, serta survei lingkungan. Dan di dalam AKM sendiri itu ada dua sub, yaitu literasi numerik dan literasi membaca. Nah, jadi terkadang kita berpikiran, oh ini UBKD, oh ini AKM. Ternyata AKM itu adalah merupakan bagian dari UBKD. Itu yang utama harus kita luruskan. Nah, pelaksanaannya seperti apa? Pelaksanaannya justru sangat berbeda dengan
ketika kita melaksanakan UNBK. Kalau waktu UNBK kita menanti-nanti VHD dan sebagainya. Nah, untuk sekarang kita tidak memerlukan VHD, tetapi nanti akan ada yang namanya exam browser khusus untuk proktor serta untuk klien. Klien ini nanti akan diakses oleh siswa kita. Nah, pelaksanaannya kapan dan siapa yang akan mengikuti UBKD ini atau AKM ini? Ini nanti adalah siswa jenjang kelas 11 untuk SMK dan SMA. Jadi untuk kelas 3, untuk kelas 12, ini nanti diserahkan ke sekolah. Dan belum ada keputusan apakah nanti kelas 12 ini harus mengikuti AKM atau boleh dilaksanakan atau boleh tidak. Jadi kita menunggu keputusan dulu dari yang di pusat. Untuk sementara yang akan dilibatkan adalah kelas 11. Nah, terkait dengan pelaksanaan besok, kemarin kita sudah memberikan user password. Nah, user password yang sebelumnya berbeda dengan user password sebelumnya. Makanya kemarin kita data nama proktor, email, dan sebagainya, serta kita juga memberikan link melalui web Gercep ya, yang ada di cabang dinas wilayah 7. Kita juga bisa ngecek di situ, dan kebenaran data yang ada di sana itu adalah data yang kita masukkan saat UNBK. Jadi ketika ada perubahan, silakan nanti dikonfirmasi dan dirubah sendiri di web yang dengan menggunakan user atau akun yang kita berikan. Kalau misalnya ada yang kesulitan mengakses karena emailnya berbeda, boleh langsung menghubungi ke saya atau ke Pak Arvin. Itu untuk usernya. Nah, untuk pelaksanaan besok itu ada 3 sasaran yang akan kita laksanakan. Dan ini wajib nanti diberikan pemahaman ke siswa ya. Yang pertama yaitu kita melihat atau kita ingin mengetahui kesiapan dari sekolah untuk melaksanakan AKM. Jadi apakah sekolah ini sudah siap baik dari segi proktornya, baik dari segi sarananya ataupun dari kesiapan siswa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, proktor wajib memberitahu atau menjelaskan ke siswa bahwa besok itu bukan ujian. Jadi besok itu adalah memberikan gambaran bagaimana bentuk aplikasi serta konten dari AKM itu. Karena kalau yang sudah melaksanakan kemarin itu sangat jauh berbeda dengan pelaksanaan UNBK. Jadi tolong dijelaskan ke siswanya bahwa besok itu bukan ujian, tetapi lebih ke aplikasinya, terus kontennya seperti apa. Nah itu, kalaupun ada kendala-kendala teknis, nah itu yang akan kita pelajari nanti. Karena ini sifatnya online, jadi sangat berbeda jauh dengan yang UNBK kemarin. Dan penanganannya mungkin kalau yang kemarin sudah mengikuti, ada yang berhasil, ada yang gagal, seperti itu. Nah terus untuk yang ketiga, yaitu untuk pendataan dari administrasi sekolah. Itu yang ingin dicapai sasarannya untuk pelaksanaan simulasi besok. Nah, untuk pendataan siswa sendiri ini mulai dilaksanakan kurang lebih bulan Desember. Jadi minggu-minggu ini adalah koordinasi di tingkat pusat, dan itu nanti pendataannya akan dilakukan melalui Dapodik. Mungkin nanti dari cabang dinas yang akan memberitahukan bagaimana mekanisme pendataan setelah ada koordinasi dari tingkat pusat. Nah, terus untuk join ke UBKD-nya, kalau kemarin kan menggunakan PHD dan sebagainya. Nah, sekarang kita cukup melalui link unbk.kemdikbud.go.id/UBKD, kita masukkan user dan password yang sudah kita berikan, dan di situ nanti ada data siswa. Maksimal dibatasi 5 siswa, dan itu bisa di-rename berdasarkan data siswa yang diajukan oleh masing-masing sekolah.
Nah, untuk bagaimana cara joinnya, Proktor cara joinnya, terus untuk untuk siswa seperti apa? Nah, untuk Proktor nanti akan ada user dan password tersendiri. Nah, mungkin tadi atau kemarin kita sudah memberikan isian data agar Bapak Ibu bisa tergabung di satu grup UBKD. Nah, nanti untuk pembagian Proktor user Proktornya nanti bisa melalui situ. Kalau enggak nanti biasanya muncul di web. Jadi karena ini bentuknya online, jadi nanti menu-menu itu akan tidak standby setiap saat. Jadi biasanya pada saat 15 menit menjelang ujian menu itu baru muncul seperti itu. Jadi kita harus sering-sering rajin mengecek di web karena menu-menu itu akan tiba-tiba muncul dan akan ada informasi yang terus diupdate oleh Pusmenjar seperti itu. Nah, terus tadi juga diinfokan juga mohon disiapkan surat tugas Proktor dibagi masing-masing sekolah. Kemungkinan nanti kalau ketika ada suruh update atau suruh upload surat tugas, silahkan diupload kalau memang menunya sudah ada, sudah muncul. Jadi kita tidak perlu ini kok menu uploadnya nggak ada. Nah, itu kita ikuti saja. Kalau memang menunya tidak ada, berarti kita tidak perlu upload biasanya. Tapi kalau misalnya menunya ada, kita tinggal upload data seperti itu. Nah, mungkin untuk gambaran untuk simulasi besok seperti itu. Nanti kita sambil diskusi saja pelaksanaannya seperti apa. Dan tadi juga disampaikan Pak Herman untuk pelaksanaannya ini kan secara online, jadi boleh dilaksanakan di rumah masing-masing. Tapi kalau misalnya memang tidak memungkinkan, diperbolehkan di sekolah, tetapi dengan atau mengikuti protokol kesehatan seperti itu. Tadi disampaikan. Kalau memang sekolahnya sudah siap, bisa dilaksanakan di sekolah, tetapi tidak wajib. Itu bisa dilaksanakan melalui rumah masing-masing. Seperti itu. Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin dari Pak Tresna atau dari Pak Eman bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dita. Apa yang tadi disampaikan merupakan hasil sosialisasi atau acara Pikon tadi yang dilaksanakan bersama Pusmenjar. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah hanya forum penyamakan persepsi aja. Memang di sini kami masih menunggu dari tim teknis yaitu Pak Hadi yang nanti akan menjelaskan mengenai teknis ya Bu Dita. Iya. Masih menunggu Pak Hadi. Hadir. Oh, alhamdulillah dia sudah hadir. Selamat datang Pak Hadi. Pak Hadi, kesempatannya saya berikan menambahkan apa yang tadi kurang, mungkin dirasa kurang di Bu Dita. Ya. Bisa Pak Hadi, silakan waktunya saya persilakan. Wah, sudah lengkap sekali Pak. Tiga nama terus diborong ke Bu Dita. Satu hal saja tambahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa besok itu adalah simulasi. Untuk simulasi itu akan banyak kendala karena memang yang dicarinya kendala. Jadi tidak usah berharap akan lancar-lancar saja. Pasti akan terjadi kendala, banyak kendala. Ini simulasi pertama yang melibatkan siswa. Jadi diharap Bapak Ibu kalau ada kendala sabar menghadapi cobaan, benar. Kalau kata Bu Dita mah biasanya itu Sabtu, nah, sabar dan tunggu karena memang nanti pasti akan sangat banyak kendala yang akan terjadi begitu. Tambahannya itu dulu. Teknisnya kan udah tadi oleh Bu Dita. Bandwidth mungkin Pak Hadi. Bandwidth belum. Oh, bandwidth. Ya. Untuk bandwidth Bapak Ibu, bandwidth yang diperlukan untuk 15 ini untuk 15 orang itu
diperlukan bandwidth kurang lebih sekitar 12 mega. Enggak, standarnya untuk 15 orang. Standar, oke, siap. Diperlukan bandwidth 12 mega. Sehingga kalau hanya untuk 5 orang cukup kalau hanya 5 orang cukup dengan 4 mega. Hanya saja bandwidth yang diperlukannya bandwidth dedicated. Upload dan downloadnya harus sama begitu. Nah, apabila Bapak Ibu sekarang punya punya internetnya up to, tidak dedicated, Bapak Ibu pakai saja dulu. Bapak Ibu nanti bisa coba masalah apa yang terjadi, sehingga nanti ketahuan Bapak Ibu perlu menambahkan bandwidth atau tidak di sekolahnya masing-masing, seperti itu. Karena seperti kita tahu bandwidth sekian itu nilainya lumayan besar. Jadi Bapak Ibu mohon besok. Mohon maaf, masih ada yang di unmute tadi. Oh, suara yang masuk, mohon di unmute. Widya Dirgantara, mohon di unmute. Sudah siap. Maaf, sudah. Oh, dimaafkan. Bandwidth yang diperlukan kurang lebih sekitar 12 mega untuk 15 orang. Kalau Bapak Ibu pesertanya hanya 5 orang, berarti bandwidthnya hanya 4 mega. Kemudian kalau Bapak Ibu siswanya di rumah pasti pakai kuota masing-masing. Kemarin dihitungkan untuk uji coba 1 hari itu nanti kurang lebih diperlukan paling banyak sekitar 500 mega. Jadi kalau misalkan siswanya harus pakai bandwidth masing-masing di rumahnya, mohon disiapkan sekitar 500 mega untuk 1 hari. Tapi untuk uji coba besok kita tidak terlalu banyak, paling lama juga sekitar 30 menitan untuk uji coba besok, meliputi soal literasi dan soal numerasi gitu. Nah, satu lagi yang harus Bapak Ibu ketahui, untuk UBKD ini namanya sekarang rencana awal itu namanya UBKD, ujian berbasis komputer dalam jaringan. Itu terdiri dari 3 aspek. Aspek yang pertama adalah AKM, Assessment Kompetensi Minimal. Aspek keduanya adalah survei karakter, dan aspek ketiganya adalah survei lingkungan hidup. Jadi bukan lingkungan hidup, survei lingkungan sekolah. Ya, konsentrasinya kadi dia. Jadi survei lingkungan sekolah untuk AKM ini dibagi menjadi 2, yaitu literasi dan numerasi. Nah, Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu diingatkan sekali lagi bahwa untuk kegiatan UBKD ini diikutinya oleh kelas 11 dengan jumlah sampelnya adalah 45 orang per sekolah. Yang ikutnya adalah kelas 11 dengan pesertanya 45 orang per sekolah. Bisa diikuti, bisa dibuat menjadi 3 sesi. Jadi Bapak Ibu kalau jumlah pesertanya 45, per siswanya hanya butuh 15 orang. 15 komputer per sesinya. 15 komputer per sesi, berarti bandwidthnya hanya 12 mega. Komputernya juga 15. Pelaksanaannya nanti hanya 2 hari. Pelaksanaannya hanya 2 hari. Hari pertama dan hari kedua pelaksanaannya hanya 2 hari. Kebutuhan komputernya hanya 15, seperti itu.
Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana untuk UBKD yang kelas 11, 12. untuk yang kelas 12 sampai saat ini masih dibuatkan peraturannya sebagai bahan awal saja. UBKD kelas 12 itu nanti namanya itu rencananya asesmen sertifikasi. Kenapa? Karena yang di asesmen adalah siswanya. Kalau yang kelas 11 itu yang di asesmen sekolahnya melalui siswanya yang 45 orang. Jadi kalau yang 45 itu hasilnya buat sekolah, kalau yang ini hasilnya untuk masing-masing siswa. Sampai sekarang yang baru diketahui adalah untuk asesmen sertifikasi ini sifatnya adalah opsional. Opsional itu artinya siswanya boleh memilih mau ikut atau tidak, bebas. Gitu. Yang harus diantisipasi adalah sementara kita menunggu aturannya, yang harus diantisipasi adalah kalau dari sekolah atau dari KCD atau dari Dinas Pendidikan itu mewajibkan kelas 12-nya ikut. Tapi sementara ini aturan dari pusatnya adalah tetap opsional, seperti itu. Kemudian untuk bandwidth, saya pikir Bapak Ibu coba seadanya. Nanti apapun masalahnya silakan dilaporkan. Tidak usah panik dari sekarang karena pelaksanaan itu sekitar bulan Maret untuk SMK. Untuk SMK sekitar bulan Maret. Apapun yang terjadi sekarang itu nanti jadi bahan masukan untuk tim aplikasi. Kemudian untuk aplikasinya jadi bahan masukan. Kemudian untuk pendataan belum ada kabar, baru mau diadakan rakor pendataan, rencananya baru hari ini mungkin rakor pendataan. Jadi nanti Bapak Ibu tetap akan melakukan pendataan untuk semua kelas 11 dan semua kelas 12, rencananya begitu. Mengenai siapa yang ikutan, 45 orang siapa yang ikut yang mengikuti asesmen ini, 45 orang itu kita menunggu aturan yang akan diumumkan. Mungkin minggu depan akan ada sosialisasi dari pihak provinsi ke masing-masing KCD. Jadi siswa yang bagaimana sih kriterianya, siswa yang mana saja sih gitu. Jadi UBKD ini betul-betul diperlukan untuk memotret kondisi sekolah Bapak Ibu seutuhnya. Jadi nanti siswanya juga nggak bisa dipilih karena pengen bagus yang dipilih Nupala Linter, nggak seperti itu juga. Nah, begitu Bapak Ibu sedikit mengenai UBKD. Ya segitu dulu lah. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan, mendingan tanya jawab aja. Ya Pak Hadi, nanti saya coba bantu untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari bentar, cek dulu dari Rahmat Rifai SMK. Apa ini? Entry datanya dari mana? Nggak ada menunya, katanya Bu Dita. Gimana Bu Dita? Baik, tadi kan sudah dibilang Pak, untuk entry data itu melalui unbk.kemdikbud.go.id/UBKD. Di situ ada simulasi skala besar, ada menu simulasi skala besar. Di situ sudah disediakan 5 data siswa, yaitu data siswa 1 sampai 5 secara default. Nanti sama Bapak Ibu boleh bisa di-rename, namanya bisa diganti. Jadi melalui web UBKD. Nah, untuk mendapatkan user dan passwordnya, ini tidak sama dengan user dan password yang tahun kemarin, tetapi bisa dicek melalui Gerecep ya, Gerecep. Yang kemarin di ini ya, itu di surat.
ya gerecep.kadisdik.wilayah7.id/AKM. Nah, di situ bisa dengan memasukkan email yang didaftarkan waktu UNBK. Mohon maaf untuk Rinandi Malon di Mutu. Ya, jadi bisa dicek di akunnya di Kadisdik, itu nanti akan ada user dan passwordnya. Kalau ada yang kesulitan, boleh langsung japri ke saya. Nanti dibantu atau ke Pak Arvin juga bisa. Nah, terus di situ nanti ketika sudah masuk, silahkan di-rename berdasarkan nama siswa yang diajukan. Jadi bisa diganti sendiri lalu disimpan. Kalaupun tadi banyak yang loading atau yang gagal, itu karena padat hari ini, trafficnya untuk web UPKD itu sangat padat sekali, jadi harus bersabar. Seperti itu mungkin. Nah, ini ada kelanjutannya dari Muhammad Rifai. Masukkan saja kalau sering cek website, berarti aplikasi simulasi juga, aplikasi simulasi jangan dibuat full screen, Bu. Karena kalau mau MWSWIT ke website harus di-off-kan Exambro-nya. Gimana nih, Bu? Oke, baik, mungkin yang kemarin belum mengikuti simulasi, jadi untuk Exambro Proctor untuk yang sekarang itu bisa diminimize, jadi kita bisa membuka aplikasi yang lain. Jadi, nah sekaligus info juga untuk pelaksanaan besok, simulasi besok, Proctor itu diharapkan untuk mengikuti meeting, tetapi melalui YouTube, streaming YouTube melalui web UBKD sendiri. Nanti bisa ada link YouTube-nya, silahkan diikuti dan sekaligus memantau dari siswa, pelaksanaan simulasi siswa. Jadi bolak-balik saja, jadi bisa kita mendengarkan Vicon, kita sambil mendampingi siswa yang sedang simulasi. Nah, sekalian untuk bagaimana teknis pelaksanaan ujiannya. Jadi yang pertama dilakukan, siswa jangan dulu login ketika Proctor belum masuk ke Exambro Proctor. Jadi yang pertama dilakukan, silakan Proctor untuk masuk ke Exambro Proctor dengan user dan password yang nanti akan muncul di web. Nah, setelah Proctor masuk ke Exambro Proctor, di situ silahkan diaktifkan dulu siswanya. Jadi di-assign all dulu. Di-assign all, baru memunculkan token. Nah, di situ siswa silahkan langsung boleh memasukkan username dan password. Nah, untuk username dan password siswa nanti akan muncul di masing-masing web Proctor. Jadi silahkan diberikan username-nya dan password-nya. Nah, kesulitannya mungkin kalau misalnya kita laksanakan secara online, jadi siswa berada di rumah, ya kita harus mengirim datanya itu satu persatu ke siswa. Kalau ada 5 berarti kita mengirimkan satu persatu data siswanya, seperti itu. Baru setelah token keluar, silahkan dimasuk. Biasanya token itu nanti akan muncul di siswa. Jadi di bagian atas, ketika Proctor sudah mengklik refresh, jadi kita tidak perlu tekan tombol OK. Jadi kita hanya merefresh, nanti token akan muncul dan itu nanti akan muncul di web siswa. Jadi siswa tinggal memasukkan datanya, lalu memasukkan token dan siap memulai untuk ujian, seperti itu. Mudah-mudahan sih yang diharapkan besok lancar, seperti itu. Terima kasih Bu Dita. Ini ada yang bertanya juga, mulainya besok jam berapa, terus aplikasinya apa saja yang harus disiapkan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, untuk spek minimum perangkat kliennya, apakah bisa pakai Android? Nah, ini 3 pertanyaan nih Bu Dita, dari mulai besok mulainya jam berapa, aplikasi yang disiapkan, sama spek minimum klien, apakah bisa memakai Android? Silakan Bu Dita. Baik, untuk spek minimum, jadi untuk yang sekarang itu tidak bisa menggunakan Android, jadi wajib menggunakan laptop atau PC klien, seperti itu. Jadi untuk Android belum bisa, jadi harus menggunakan laptop atau PC. Nah, untuk aplikasi yang kita siapkan itu hanya Exam Browser saja.
Kalau Proctor ada exam browser Proctor, untuk klien nanti ada Exambro klien. Nah, bagaimana kita mendapatkannya nanti akan muncul di web. Jadi silahkan nanti ketika sudah di-upload oleh Pusmenjar, silahkan di-download. Tapi kemungkinan sekarang masih penuh, jadi belum ada yang sudah bisa mendownload, ada yang belum, seperti itu. Jadi nanti tinggal dicek di webnya masing-masing. Itu saja untuk aplikasi. Terima kasih Bu Dita. Ini yang tadi Pak Rahmadi, ini 5 siswa apa 45 siswa, di webnya hanya 5 siswa. Betul Pak Rifai, kita untuk simulasi kali ini hanya untuk 5 siswa. Tadi yang kan oleh Pak Hadi, andai kata nanti pelaksanaannya 45 siswa. Tapi saya tegaskan lagi di sini hanya untuk 5 siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pelaksanaan besok ada pesan-pesan juga dari Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, apabila memang dilaksanakan di sekolah, mohon protokol kesehatan diperhatikan. Memang itu mangga dilakukan di sekolah, tapi harus ditangani dengan benar-benar agar protokol kesehatan tetap dijaga. Nah ini berikutnya untuk password tadi sudah dijawab ya Bu Dita ya. Iya. Untuk akun siswa password sudah dijawab, untuk mendaftarkan juga sudah dijawab. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami sedang membangun website yang namanya gercep.cadisdiktil 7, di mana di situ nanti kita harapkan website ini bisa berkembang. Ini untuk keperluan seperti ini, misalnya penyebaran akun dan lain sebagainya, kita harapkan lebih simpel lagi, lebih cepat lagi sesuai dengan namanya, yaitu Gercep, Gerakan Reaksi Cepat Kadisdik Wilayah 7. Itu akronimnya. Jadi diharapkan Ibu Bapak nanti hal-hal informasi dan lain sebagainya bisa diakses di ini atau di website ini. Ini Bu Dita yang dari SMK Persis. Untuk sekarang belum dibahas untuk ini ya, tetapi kalau misalnya sudah memiliki user dan password itu bisa langsung gabung, karena kalau dulu kan data siswanya Pak tergantung dari data siswanya, jadi kalau kurang dari sekian bisa masuk ke SMK lain pelaksanaan ujian. Nah untuk sekarang untuk teknis itu belum bisa dibahas, tapi kalau untuk simulasi ketika sudah memiliki user dan password itu bisa mengikuti ujian secara mandiri. Karena kalau dulu kan mungkin terkait dengan dengan sarana juga, dengan administrasi di Dapodik seperti itu. Sementara itu yang bisa saya jawab, ya. Mungkin Pak Hadi atau Pak Eman. Gimana Pak Hadi? Ya betul, untuk teknis nanti yang menggabung itu masih pembahasan lebih lanjut. Ini kita melakukan atau simulasi skala besar bagaimana sih pelaksanaan UBKD di tahun ini. Mungkin Pak Hadi ada yang bisa ditambahkan Pak Hadi? Oh iya, untuk pelaksanaan besok itu dimulainya jam 9 dan setengah 9 tuh Proktor sudah wajib standby di webnya masing-masing untuk biasanya persiapan untuk mengikuti Vicon secara streaming. Streaming ya? Iya. Betul. Ini untuk yang bertanya dari Dani, user dan password bisa nanti hubungi Bu Dita aja ya? Boleh. Bisa dijapri di via WA. Terus dari Pananang SMK Bakti Kencana, usul aja gimana kalau Exambro-nya dikirim via grup lebih mudah, gimana nih Bu Dita nih? Boleh, nanti dikirimkan. Kalau kalau yang kemarin mengikuti simulasi itu exam browsernya masih sama. Jadi versinya masih sama 20 sekian. Oke. Ini ada yang masih bertanya nih, yang pelaksanaan jam 9, tapi diharapkan para proktor sudah standby di perangkatnya jam 8.30. Karena nanti juga akan ada streaming YouTube-nya Bu Dita ya? Iya, biasanya seperti itu. Oke. Ya, Pak Dodi ya udah dijawab Pak Dodi ya. Sama Pak Komarudin sudah terjawab. Nah ini dari Hilman Akbar. Mau tanya kalau panduan UBKD ini ada, kalau ada bisa di-share. Kemarin kayaknya sempat di-share juga ya Bu Dita ya?
Iya, kalau Panduan untuk UBKD. panduan khusus, secara khusus UBKD, pelaksanaan UBKD yang realnya itu belum ada, tetapi kemarin itu banyak informasi yang udah di-share sama Pak Eman ya, kebenaran saya juga kemarin mendownload, itu bisa dibaca untuk referensi kita, jadi pemahaman kita. Tapi kalau untuk panduan UBKD, pelaksanaan UBKD ini seperti apa, mulai dari menjalankan proktor, klien seperti apa, ini belum ada secara realnya. Jadi kemarin bilangnya masih disusun oleh pihak Pusmenjar, seperti itu. Ya, yang berikutnya dari Pak Disman Samudra, setelah simulasi nanti ada upload laporan atau berita acara, gimana nih Bu Dita nih? Untuk upload laporan itu tidak ada, berita acara juga untuk simulasi ini tidak ada, karena mungkin nanti skor dari masing-masing siswa itu akan otomatis bisa dilihat di aplikasi kliennya. Jadi siswa itu ketika sudah mengerjakan akan muncul hasilnya. Nah, untuk di proktor itu biasanya akan ada reportnya, tetapi kemarin ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Jadi tergantung dari besok, kalau lancar biasanya bisa kita akses, tetapi kalau misalnya ada kendala, kemungkinan kita tidak perlu melakukan upload dan sebagainya. Itu untuk simulasi. Simulasi ya, karena saat ini judulnya juga masih simulasi, mungkin pusat juga ingin melihat trouble di sebelah Betul. mananya ya Pak Budita ya. Betul. Ini betul. dari Pak Hilman lagi SMK Pasundan mungkin ya. Kartu peserta ujian bisa di-download atau di-print gimana nih Budita kartu ujian? Oke, yang Pak Hilman, untuk kartu peserta tidak menggunakan kartu peserta, tetapi kita hanya menginfokan user dan passwordnya saja ke peserta. Nah, untuk mulai tadi sudah disampaikan jam 9, terus exam proktor dan klien, nanti kalau misalnya di web ada, nanti kita tinggal di-download. Kalau misalnya ada kendala, nanti kita share melalui grup. Kebenaran izin Pak Eman, jadi kita membuat grup khusus UBKD karena kemarin itu banyak sekali proktor baru, jadi tidak tergabung di grup UNBK SMK boleh, gitu. Nah, ya nanti kita tinggal masukkan dari Cadisdik untuk memantau seperti itu. Terus ini nomor 4-nya dari Pak Hilman. iya. Untuk pergantian antar soal AKM ke survei karakter itu ada berapa kali login tersebut? Nah, di simulasi kemarin ada 6 kali. Gimana nih yang kemarin sudah Ya. Simulasi. Pak Hadi itu mah. Ya. Bapak Ibu, untuk ujian yang akan dicoba sekarang itu adalah MSAT, Multi-Stage Adaptive Test. Di uji coba terakhir itu ada 3 bagian ujian. Ujian yang pertama adalah soal dengan tingkat kesukaran tertentu. Apabila Bapak Ibu siswanya bisa menyelesaikan soal tersebut, maka Bapak Ibu akan mendapatkan soal yang lebih sulit. Gitu. Nah, untuk rencana di ujian simulasi sekarang ini rencananya ada 3 tahap, ada tiga stage. Tapi 3 stage ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa melewati tahap 1, maka Bapak Ibu akan masuk ke stage 2. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melewati stage 1, maka cukup sampai di situ saja, begitu. Nah, untuk yang sekarang karena siswanya diikut sertakan, jadi mohon diberitahukan kepada siswanya bahwa untuk mengerjakan soal sebaik-baiknya. Kenapa? Karena yang pertama, siswa belum pernah mengenal sama sekali mengenai soal. Yang kedua, kita sekaligus untuk uji coba aplikasi jaringan dan komputer yang kita punya. Nah, seperti itu. Jadi mohon siswanya mengerjakan sebaik-baiknya. Begitu.
Begitu Bu Dita, Pak Iman. Siap. Ya, siap. Ini Bu Dita, yang selanjutnya untuk daftar di web Gerecep ada menu daftar. Nah, itu mendaftarkan siswanya juga. Untuk Gerecep sendiri ya Bu Dita ya, itu hanya untuk Ya. pembagian akun ya Bu. Betul, untuk melihat akun user password. Nah, itu baru setahap seperti itu aja, tapi memang nanti yang untuk data lebih jelasnya ada di web UNBK-nya sendiri ya, Bu Dita ya? Ya, jadi Gerecep itu di webnya. sebenarnya untuk memudahkan kita untuk mendapatkan user dan password daripada satu persatu, misalnya menunggu saya atau Pak Arvin membalas, jadi kita bisa cek melalui web Gerecep. Nah, itu. Jadi ya kayak gitu. Untuk misalnya nanti ketika di web Gerecepnya ada kesalahan email dan sebagainya, itu tinggal dirubah di akun UNBK-nya, di akun UNBK. Setelah kita bisa login dengan menggunakan user dan password, kayak gitu. Nah, di sini saya terangkan bahwa akun Gerecep itu atau web Gerecep itu hanya untuk membagikan akun dan passwordnya aja, Betul. user dan passwordnya aja. Jadi untuk lain sebagainya nanti ada di web UNBK-nya. Iya. Nah itu ya. Jadi tolaknya seperti itu. Dari Pak Edman nih, saya tadi mendengar dari Taman Proktor katanya untuk komputer klien harus ada webcam. Apakah benar? Betul. Gimana Bu Dita? Pak Hadi. Betul Pak. Apakah Betul. diperlukan webcam? Betul ya Pak Hadi ya? Jadi begini Nah, ini Bapak Ibu. urgensinya seperti apa nih Pak Hadi? Urgensinya begini Pak. Sampai saat ini pihak kementerian itu belum bisa memutuskan atau mengambil kesimpulan kapan sekolah ini bisa dibuka, begitu. Nah, karena sekolah ini tidak tahu kapan dibuka, sehingga untuk mengantisipasi atau menjaga ketika nanti UBKD tidak bisa dilaksanakan di sekolah, sehingga pelaksanaannya itu harus di rumah masing-masing. Nah, tapi untuk teknis pelaksanaan saat ini itu semuanya disamaratakan, dianggap melaksanakan di rumah masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu besok yang belum mencoba Exambro klien untuk peserta, di situ juga ada tanda checklistnya untuk kamera. Jadi ketika checklistnya tidak terchecklist, biasanya tidak bisa ikut ujian. Nah, keperluannya bagaimana? Keperluannya nanti yang sudah disimulasikan itu, karena yang melaksanakan ujian itu siswa di rumah, sehingga aplikasi itu akan otomatis mengambil foto siswa per berapa menit. Per berapa menitnya saya tidak dikasih tahu. Per berapa menit akan mengambil foto siswa. Bahkan kalau yang pernah diuji cobakan kepada tim teknis provinsi dan kabupaten kota, dulu mereka pakai face recognition. Ketika teridentifikasi bukan siswa tersebut yang melaksanakan, itu kemarin ujiannya berhenti, begitu. Tapi karena siswa sekarang belum pernah diambil fotonya, belum pernah diambil identitasnya, sehingga di aplikasi yang sekarang itu beberapa menit sekali aplikasi akan otomatis mengcapture wajah siswa, seperti itu. Jadi keperluannya seperti itu Pak Iman. Iya. Oke, siap. Nuhun Pak Hadi informasinya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut lagi ke pertanyaan. Dan Bu, dari Pak Bibit tadi udah dijawab Pak, bahwa pelaksanaannya 2 hari. Nah ini yang dari Pak Karyana, apakah klien bisa menggunakan Windows 7 dengan 32 bit? Nah ini Bu Dita gimana Bu Dita? Untuk hardware-nya atau gimana? Ya, kalau untuk pelaksanaan simulasi besok hanya dilakukan 1 hari dan itu mungkin hanya berapa jam, nggak sampai 1 hari ya, lama. betul ya, Ya. maaf Pak. Ya, kalau untuk pelaksanaan simulasi hanya 1 hari dan hanya 1 hari, beberapa betul. jam. Itu maaf, saya koreksi ya. Ya, kalau untuk pelaksanaan UBKD-nya sendiri yang utama nanti benar 2 hari, tapi untuk simulasi besok hanya beberapa jam. Nah,
Untuk pelaksanaan UBKD, saya perlu ingatkan kembali, tidak ada server seperti server UNBK seperti itu. Jadi kita mau menggunakan laptop, mau menggunakan PC itu dipersilahkan. 32 bit masih bisa dipakai, dan menggunakan Windows 7 ke atas, minimal Windows 7, Windows 7 itu. Kalau di bawah itu belum bisa, tapi Windows 7 ke atas itu yang diminimalkan menjadi spek minimal. Dan tidak harus menggunakan server gitu, tetapi boleh menggunakan laptop bisa, asal tidak Android aja, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dita. Dari SMK 6 ya, ini Pak Disman. Untuk siswa yang itu SMK 6 ya, Pak Hadi, nanti jawab sama Pak Hadi saya. Untuk siswa yang ikut simulasi hanya diberi jatah 5 saja. Apakah bisa nambah 1 atau 2? Gimana Pak Hadi ini? Pak Hadi bisa nggak nambah? Udah nambah nggak Pak Hadi? Mohon maaf untuk Pak Disman di SMK 6. Untuk jatah ujian untuk kali ini memang sudah dibatas hanya 5 orang. 5 kali sekian ribu sekolah, jadi sangat banyak sekali. Jadi untuk simulasi sekarang, khusus simulasi sekarang itu tidak bisa ditambah gitu. Mohon dimaksimalkan saja yang ada. Begitu Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak Hadi. Ini yang dari Pak Perdi SMK ACB. Beliau kayaknya sudah mencoba di buka Exambro Proctor dan nyoba login pakai akun Proctor, bisa masuk username atau passwordnya salah. Nah ini gimana nih Bu Dita nih? Ya, untuk user Proctor itu biasanya akan muncul ya Pak Hadi 15 menit, atau biasanya sih mepet-mepet ketika mau ujian itu baru muncul user dan password siswa sekaligus Proctornya. Jadi nanti akan ada login lagi, beda akunnya biasanya dengan user yang sekarang dibagikan. Jadi mohon bersabar, tidak mencoba-coba saja sekarang, karena memang belum bisa. Tambahan, user Proctor itu akan bisa diaktifkan setelah oleh pusat diaktifkan, begitu. Jadi posisi hari ini belum diaktifkan, Proctornya pasti tidak bisa masuk. Yang pertama. Yang kedua, tapi suaranya kecil. Yang kedua, untuk Proctor ini tampilannya hampir sama dengan tampilan yang Bapak Ibu pakai di Proctor. Cari kapal dia tuh. Di Exambronya UNBK. Sama persis dengan Exambronya UNBK. Jadi Bapak Ibu mohon mohon bersabar, kami badai coba-coba mangga wae, cuman tidak akan maju. Beberapa kendala juga nanti akan terjadi di Proctor. Ada error 402, ada error 500. Biar nanti kita alami saja dulu. Saya harap sih Bapak Ibu kalau mengalami kendala disimulasi biar nanti pada waktu pelaksanaannya aman. Jadi kalau Bapak Ibu besok mengalami kendala, tidak usah terutama silakan lah, mengeluh silakan. Cuman pasti ketika simulasi masalahnya akan terjadi. Mohon dicatat saja, dialami. Mudah-mudahan nanti pada waktu pelaksanaan aman. Begitu saja. Ya. Terima kasih Pak Hadi. Ini kita kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan. Ini masih ada pertanyaan mengenai Geracep. Kalau di Geracep itu Bapak Ibu tidak ada nama siswa dan lain sebagainya. Di Geracep itu hanya akun sama passwordnya aja. Ya, saya tegaskan lagi untuk kabar, kita tidak ada nama siswa di akun Geracep. Baik, untuk selanjutnya akun Proctor mungkin Pak ya. Akun Proctor ya. Di Geracep. Kalau akun siswa di mana Pak? Akun siswa adanya di webnya, di web. Nanti Pak, belum muncul. Nanti Pak nanti. Ya, mohon di mute dulu Pak ya.
Bentar, kita bacakan lagi pertanyaan-pertanyaan. Ini dari masih Pak Hilman, dari Pasundan 3. Mengantisipasi nanti bulan Maret pelaksanaan UBKD kelas 11 dan 12 ikut. Sedangkan siswa tidak punya komputer apalagi laptop, hanya ada PC di sekolah, tapi tidak ada webcam dan internet, hanya 20 megabit per second. Apakah bisa semi online ya? Semi online, soalnya kondisi siswa kadang HP aja tidak punya. Nah ini Bapak Hilman, kita saat ini hanya untuk antisipasi besok saja. Maka itu dibicarakan ke manajemen masing-masing untuk pengadaan ataupun lain sebagainya. Kita lihat dulu nih trouble nanti besok seperti apa yang nanti muncul, gitu, Pak. Nanti bisa Bapak bicarakan dengan manajemen di sekolah masing-masing. Karena kebijakan ini kan nanti untuk pengadaan dan lain sebagainya tetap ada di sekolah masing-masing. Itu saya coba jawab saya. Nah, berikutnya dari Pak Dani Rustandi, saya belum mendaftarkan siswa, belum bisa masuk ke webnya. Bagaimana nih Bu Dita mengenai siswa ataupun belum bisa masuk ke web? Baik, sekaligus ini menegaskan, tadi ada yang menanyakan juga apakah bisa menggunakan WiFi atau tidak. Itu untuk sekarang itu bisa, jadi silahkan mau pakai internet apa saja, yang penting nanti ada jaringannya, karena kita harus mengakses online, full online seperti itu. Nah untuk tadi apa Pak? Yang ini Bu, yang Pak Dani belum mendaftarkan siswa, belum bisa masuk ke webnya. Nah, yang belum mendaftarkan siswa, di situ siswanya default kan ya, ada data siswa 1 sampai 5, itu nggak masalah, tidak dirubah juga. Nah nanti ketika siswa login, jadi nanti siswa login itu tadi sekalian ada yang nanya, login menggunakan akun user dan password yang ada di web, dan itu kapan munculnya, itu nanti biasanya menjelang ujian akan muncul user dan password untuk siswa, dan di situ proktor bertugas untuk membagikan ke masing-masing user dan siswa, masing-masing siswa. Nah setelah siswa itu masuk, nanti siswa akan mengisi biodata di situ. Jadi siswa mengetikkan nama, silakan diketikkan nama. Kalau misalnya di webnya tidak bisa dirubah, tidak bisa didaftarkan, di rename dengan data siswa karena memang lagi padat untuk web UBKD-nya, itu nggak masalah. Jadi menggunakan default saja. Nanti tapi di dalamnya nanti akan muncul biodata siswa, silahkan diisikan. Dan mungkin nanti tadi juga disampaikan kemungkinan besar nanti siswa tidak akan mendapatkan user sesuai dengan yang didaftarkan. Jadi biasanya itu secara acak dari pusat. Jadi ketika siswa itu login, nanti mungkin Pak Eman mungkin nanti mendapat nama Udin atau mendapatkan nama siapa, itu nggak masalah, silahkan dilanjutkan saja. Yang penting dia bisa mencoba, dia bisa mengakses bagaimana bentuk aplikasinya, bagaimana mekanismenya. Nah itu yang diutamakan untuk besok, seperti itu. Terima kasih Bu Dita atas pandangannya. Ibu Bapak yang saya hormati, di sini kita Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 dibantu oleh tim teknis. Untuk Kota Bandung ada Bu Dita yang saat ini bertugas di SMK PU Negeri dan Pak Arpin di SMK 12. Dan untuk Kota Cimahi kita dibantu oleh Pak Agus dari SMK 1 Cimahi dan Pak Gugum dari SMK 2 Cimahi. Mangga untuk Bapak-Bapak bisa koordinasi, bisa konsultasi dengan beliau, nanti akan membantu langkah-langkahnya. Nah ini terus kita kembali lagi ke kolom chat lagi Bu Dita. Untuk dari SMK Muhammadiyah 1 Pak Agus, bisa dibuatkan langkah tutorialnya untuk pelaksanaan besok, kapan password di siswa akan di launching, gimana nih? Udah ada kayaknya ya Pak Bu. Untuk tadi saya sampaikan user dan password siswa itu biasanya muncul menjelang ujian Pak. Kalau kemarin itu 15 menit atau 20 menit kurang sebelum ujian itu baru muncul di web proktor, biasanya seperti itu. Iya, ini dari kita nyambung lagi ke Pak Robi. Kalau untuk mapel ujiannya bagaimana? Seperti yang tadi diutarakan,
yang oleh Bu Dita sama Pak Hadi, yang pertama survei karakter Bu Dita ya. Betul, betul. Yang kedua itu yang literasi sama Literasi. numerik ya. Numerik ya. Numerik ya. Jadi, Nah, ya, itu. jadi untuk UBKD itu tidak berbasiskan mata pelajaran, Pak. Jadi ada AKM yang nanti di dalamnya ada yang namanya literasi numerik. Jadi di situ ada literasi membaca dan ada literasi numerik. Itu artinya nanti ada bentuk soal pilihan ganda, ada bentuk soal isian, ada bentuk drag and drop, terus ada bentuk checklist. Nah, itu nanti beragam untuk pengisiannya. Nah, di samping itu juga ada yang namanya survei karakter. Nanti di situ juga akan ada soal-soal yang bisa menalar dari karakter siswa. Jadi bukan berbasiskan mata pelajaran seperti UNBK. Itu untuk UBKD sendiri. Itu Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dita bahwa tidak per mata pelajaran, teknis dan lain sebagainya. Panduan-panduan sudah kami share beberapa hari yang lalu, beberapa materi, mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi Ibu Bapak, baik yang pelaksana maupun untuk guru mata pelajaran. Berikutnya yang di kolom chat, kalau yang masih bertanya bisa ditulis saja, dan saya kembali untuk mengisi daftar hadir. Bagi Bapak Ibu yang baru join, silakan untuk mengisi daftar hadir. Nanti rekan saya akan mengirimkan link untuk daftar hadirnya. Silakan Pak Sandi dikirim kembali. Baik Ibu Bapak, masih ada yang ditanyakan? Nah, sudah masuk tadi adzan asar, sudah berkumandang. Kalau misalnya masih ada yang ditanyakan, silakan kita kasih waktu 5 menit lagi. Mudah-mudahan acara besok bisa berjalan lancar. Dan seperti Bu Dita bilang bahwa untuk besok tuh kita harus Sabtu ya, Bu Dita ya. Betul, Sabar Pak. dan tunggu. Sabar dan tunggu. Sabar dan tunggu. Jadi biarkan aja permasalahan yang muncul seperti arahan Pak Hadi tadi ditulis. Nanti untuk masukan buat tim pusat tentang aplikasi nanti yang bugsnya atau permasalahan munculnya di sebelah mana. Betul. Jadi Ibu Bapak silakan Bu Dita. Dan biasanya akan ada isian dari Pusmenjar yang nanti biasanya wajib diisi proktor. Jadi untuk menyampaikan permasalahannya seperti apa, biasanya seperti itu. Dan itu akan muncul biasanya di web. Ibu Dita, punten dipotong Pak Eman. Mangga Pak Adi. Izin live ya, punten izin live. Harus Siap. ya, harus mematikan handphonenya. Punten. Boleh, siap. Mangga, mudah-mudahan besok sukses. Insya Allah saya ada mengawal kegiatan. Kalau ada masalah langsung aja. Oke, nuhun Pak Adi. Nuhun, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, boleh. Kalau misalnya tidak, nanti paling bisa komunikasi di grup untuk yang SMK di Kota Bandung. Untuk yang Cimahi, boleh ke Pak Agus atau Pak Gugum, atau juga ke Pak Tesya. Pak Eman. Oh ya, kalau misalnya besok ada yang trouble di login terus logout, login logout, ketika login logout dicoba untuk ketika tiba-tiba logout sendiri dicoba untuk login secara langsung. Kalau misalnya tidak, nanti di sana akan ada menu untuk reset user. Nah, nanti itu proktor bisa mereset dari permohonan untuk riset dari klien seperti itu. Kalau kemarin kan ketika mereset itu biasanya tanpa ada permohonan, tetapi sekarang klien bisa untuk mengajukan riset ketika mereka ada trouble logout seperti itu. Jadi untuk amannya sih proktor login dulu untuk besok, baru siswa suruh login seperti itu biar tidak banyak riset user. Mungkin ada yang ditanyakan secara langsung.
atau sudah cukup jelas? Mungkin Pak Evan, siap. Yang lain masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya? Nanti Pak Ebes nih ada link grup UMBK nanti disampaikan oleh Bu Dita. ya, Ini dari Pak Agus. betul. Ya, Untuk silakan Bu Dita. Untuk yang UBKD untuk Kota Bandung bisa japri ke saya atau ke Pak Arvin. Kalau untuk yang Cimahi mungkin ada grup sendiri ya untuk Cimahi. Nah silakan Grup sendiri nanti dihubungi, Pak ya. hubungi aja. hubungi Pak Pak Agus, Pak Gugum atau Pak Tesya seperti itu. Ya. Ini sepertinya dari Pak Agus lagi, Pak Agus Ansori SMK Muhammadiyah. Kalau troubleshootnya sedang on, bisa buka lagi nggak? Apakah token ada lagi? Ya, kalau untuk token, untuk perubahan token itu tinggal di refresh saja di Proctor. Jadi kita tidak perlu menekan simpan dan sebagainya. Hanya di refresh saja. Nanti otomatis token itu nanti akan berubah, berganti sendiri. Kalau kemarin kan per 15 menit, kalau sekarang ketika kita merefresh dan sudah lewat 15 menit, dia biasanya akan berubah seperti itu. Siap. Dapat mengerti ya untuk Pak Agus. Ini Pak Jiko, mungkin ini statement cukup untuk kali ini. Mungkin besok lebih baik tanya sambil trial and error. Betul Pak? Betul. Mungkin kita lihat dulu perkembangan besok apakah ada trial atau bisa langsung nanti ditanyakan bisa berkomunikasi di grup WA UMB. Baik Ibu Bapak, apabila memang dianggap cukup, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih juga untuk Bu Dita yang sudah meluangkan waktunya. Pak Hadi juga di sela-sela kesibukannya. Saya dengar tadi lagi ada di stasiun ya Pak Hadi ya. Mudah-mudahan perjalanannya diberikan kelancaran dan kita semua yang hadir di sini diberikan kesehatan, diberikan kemurahan ataupun diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan apapun yang kita ingin. Kita diberikan kelancaran dan apabila memang ada permasalahan kita bisa didiskusikan karena untuk perbaikan kita UMBK di datang. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan acara ini menjadi amal ibadah bagi kita semua dalam rangka mengantarkan siswa-siswa atau anak didik kita ke jenjang yang lebih tinggi guna meningkatkan kualitas pendidikan di Republik Indonesia ini. Terima kasih untuk semua, saya aturkan terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan kalau mau bersilaturahmi di media ini, kami masih membuka. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ibu Deta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Izin live ya. Terima kasih. Mana Mang Ayi? Mana Mang Ayi? Mana Mang Ayi? Siap. Siap. Mantap.